Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nasrotan Hasanah. Saya merupakan penyuluh agama Islam di kantor KUA Kecamatan Kotari. Saya merupakan peserta Laksar CPNS tahun 2025 Angkatan 19 Kelompok 2 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Adapun tahap pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi 3 isu aktual yang terdapat di unit kerja saya. Adapun 3 isu aktual yang saya anggap penting dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Yang pertama adalah bimbingan calon pengantin belum maksimal karena tidak adanya modul standar. Yang kedua, penyuluhan belum merata ke semua desa yang ada pada Kecamatan Kotari. Yang ketiga, banyak anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, khususnya di daerah minoritas. Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya jika permasalahan tersebut terus dibiarkan? Mari kita breakdown isu pertama, yaitu bimbingan calon pengantin belum maksimal karena tidak adanya modul standar. Apa sih penyebabnya? Dalam hal ini, saya menemukan 2 penyebab dari kurang maksimalnya bimbingan calon pengantin. Yang pertama adalah di mana fokus utama KUA masih pada administrasi pernikahan. Yang kedua, tidak ada pembaruan konten modul secara berkala. Tentunya, jika isu ini dibiarkan akan menimbulkan dampak. Yang pertama, dampak terhadap calon pengantin, di mana calon pengantin tidak mendapatkan materi yang lengkap dan sistematis. Yang kedua, calon pengantin tidak siap menghadapi konflik rumah tangga, ekonomi, dan parenting. Dampak itu juga berpengaruh oleh kantor KUA dan penyuluh, di mana citra pelayanan menurun dan dianggap bimbingan calon pengantin hanya sebagai formalitas saja. Isu selanjutnya adalah penyuluhan belum merata ke semua desa yang ada pada Kecamatan Kotari. Penyebab dari tidak meratanya penyuluhan ini yaitu yang pertama, tidak adanya penyusunan pemetaan lokasi penyuluhan yang baru, sedangkan pemetaan lokasi yang lama sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, banyak petugas yang dahulunya penyuluh namun sudah diangkat menjadi P3K tidak menjabat sebagai penyuluh lagi karena ijazahnya tidak sesuai dengan jabatannya. Jika isu ini dibiarkan, tentunya akan memunculkan dampak yang serius. Yang pertama, akan berdampak kepada masyarakat, di mana masyarakat tidak mendapatkan bimbingan penyuluhan keagamaan secara merata. Yang kedua, dampak ini juga dirasakan oleh penyuluh itu sendiri, di mana beban kerja yang tidak merata dan target program penyuluhan Kemenak tidak tercapai. Isu terakhir adalah banyak anak-anak yang belum bisa membaca Al-Quran, khususnya di daerah minoritas. Dari isu ini, saya menemukan 2 penyebab utama. Yang pertama, ternyata di beberapa daerah minoritas Muslim, fasilitas belajar Al-Quran sangat terbatas, bahkan ada yang tidak memiliki TPQ. Yang kedua, banyak orang tua sibuk bekerja sehingga kurang mendampingi anak belajar Al-Quran. Tentunya, jika masalah tersebut dibiarkan, akan memunculkan dampak yang besar. Pertama, lemahnya literasi Al-Quran berdampak pada rendahnya pengamalan ajaran Islam. Yang kedua, akan memunculkan dampak di mana potensi tergerusnya nilai keagamaan di daerah minoritas lebih tinggi. Setelah dilakukan identifikasi, selanjutnya saya melakukan analisis kepada ketiga isu tersebut dengan teknik isu yang pertama, yaitu teknik APKL, yang merupakan akronim dari aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Aktual artinya hangat dibicarakan, problematik artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks, kehalayakan berarti isu tersebut menyangkut orang banyak, dan layak berarti realistis dan relevan. Dari isu analisis tersebut, isu kedua yang merupakan penyuluhan belum merata ke semua daerah berada pada ranking 1 sebagai isu yang perlu diperhatikan dan didiskusikan lebih lanjut.
Teknik kedua, saya menggunakan teknik analisis USG, yang merupakan akronim dari urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi berarti masalah ini sangat penting untuk dibahas. Seriousness berarti masalah ini sangat serius dan harus ditindaklanjutkan. Dan growth artinya seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari isu tersebut jika isu ini tidak ditangani. Lagi-lagi, saya menemukan bahwa isu kedua menjadi isu prioritas yang harus segera dibahas dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, saya mencoba memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi isu tersebut. Adapun rekomendasi yang saya hadirkan yang pertama adalah menyusun peta wilayah untuk memastikan semua desa, termasuk desa minoritas, mendapatkan jadwal penyuluhan. Yang kedua, mendorong kerjasama dengan tokoh agama agar penyuluhan lebih berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan program rotasi penyuluh sehingga tidak hanya terfokus pada desa tertentu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.